Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai harga transfer. Selanjutnya, ada subkajian yang terdiri dari yang pertama, pengertian harga transfer, yang kedua, ilustrasi harga transfer, yang ketiga, keputusan yang dibuat dalam menetapkan harga transfer, yang keempat, tujuan penetapan harga transfer, yang kelima, memilih dan menentukan harga transfer yang benar, dan yang keenam, metode penentuan harga transfer. Sebelum menuju materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Destiana Rahmawati dengan NIM 230140 dan saya sendiri Dwi Alfiani dengan NIM 230141. Untuk pemaparan materi selanjutnya dari pengertian harga transfer sampai memilih dan menentukan harga transfer yang benar akan dibacakan oleh Destiana Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga transfer. Apa itu harga transfer? Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari divisi satu ke divisi yang lain dari perusahaan baik internal maupun eksternal. Selanjutnya ada ilustrasi harga transfer. Salah satu perusahaan di Indonesia yang menerapkan harga transfer adalah perusahaan Nestle. Berikut beberapa contoh dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan Nestle. Di antaranya susu Denkau, kopi Nescafe, susu Milo, permen Fox, Bear Brand, dan masih banyak produk yang lainnya. Produk susu Denkau dan susu Milo merupakan contoh ilustrasi dari harga transfer. Susu Denkau merupakan produk jadi yang bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen. Namun, bagi produk susu Milo, susu Denkau merupakan produk setengah jadi. Susu Milo membeli produk susu Denkau sebagai bahan tambahannya. Demikian juga dengan produk Nestle yang lainnya, yang menggunakan bahan dasar susu Denkau sebagai bahan baku produknya. Hal ini menimbulkan adanya harga transfer antara produk susu Denkau dan susu Milo. Berikut ada keputusan yang harus dibuat dalam menetapkan harga transfer. Ada dua keputusan. Yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision, yang artinya menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan, atau bisa juga sebaliknya, menetapkan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Dan keputusan yang kedua yaitu keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Jika dibeli di dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer di antara pihak penjual dan pembeli. Berikut ada pihak yang terlibat dalam harga transfer. Ada dua pihak yang terlibat dalam harga transfer. Yang pertama ada divisi penjual dan yang kedua ada divisi pembeli. Apa itu divisi penjual? Divisi penjual adalah pihak yang mentransfer barang atau jasa. Sedangkan divisi pembeli adalah pihak yang menerima transfer barang atau jasa dari divisi penjual. Salah satu ilustrasi yang sebelumnya tentang susu Denkau dan susu Milo, mereka melibatkan divisi penjual dan divisi pembeli. Divisi penjual dari perusahaan susu Denkau, sedangkan divisi pembeli dari pihak susu Milo. Berikut ada tujuan penetapan harga transfer. Tujuannya ada 5. Yang pertama, dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga,
dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. Dan yang terakhir, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Setelah itu ada bagaimana cara memilih dan menentukan harga transfer yang benar. Ada 3 cara memilih dan menentukan harga transfer yang benar. Yang pertama, apakah terdapat pemasok dari luar? Jika tidak ada harga pasar, maka harga transfer berdasarkan biaya atau negosiasi. Jika iya atau ada, harus mempertimbangkan biaya variabel penjual. Yang kedua, apakah biaya variabel penjual lebih kecil dari harga pasar? Jika tidak, maka harga jual lebih tinggi dari harga pasar. Sebaiknya membeli di luar atau pasar. Jika iya, biaya variabel dan harga jual lebih rendah dari harga pasar. Sebaiknya membeli di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada, apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh? Jika tidak, penjual harus menyediakan bagi pembeli internal dan harga transfer berada di antara harga variabel dan harga pasar. Jika iya, perlu membandingkan penghematan biaya penjualan internal dengan biaya oportunitas atau kesempatan atas penjualan yang hilang pada unit penjualan. Setelah ini ada materi tentang metode harga transfer yang akan dibacakan oleh teman saya Dwi Alfiani. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penentuan harga transfer. Untuk metodenya sendiri itu terdiri dari 4 metode. Yang pertama, metode harga pasar atau marketplace. Yang kedua ada metode harga pokok, yang ketiga ada metode negosiasi, dan yang keempat ada metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Yang pertama ada metode harga pasar atau marketplace, yaitu harga transfer barang atau jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya, dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari atau ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Untuk rumus harga transfer per unit, untuk metode harga pasar atau marketplace yaitu harga pasar per unit, misal sekian. Terus ada biaya per unit yang dapat dihindari, yang terdiri atas potongan volume, biaya penyimpanan, biaya advertensi, komisi penjualan, biaya penagihan. Itu di total semua akan menghasilkan biaya per unit yang dapat dihindari. Kemudian, harga pasar per unit dikurangi dengan biaya per unit yang dapat dihindari, akan menghasilkan harga transfer per unit. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan metode harga pasar. Untuk keunggulannya sendiri itu ada harga transfernya itu cukup objektif. Dan untuk kelemahannya, yaitu jika produk tidak tersedia di pasar, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar, baik bagi divisi penjual maupun pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan. Kemudian ada metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Untuk kelemahan metode harga pokok ini yaitu A. Divisi pembelian cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. B. Penentuan harga transfer ini susah untuk mengubah harga. Metode harga pokok ini itu memperhitungkan harga transfer berdasarkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Terdapat 2 metode perhitungan harga pokok, yaitu full costing dan variable costing, yang sudah pernah dijelaskan
pada waktu semester 3 pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, untuk perbedaan di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang bersifat tetap. Kemudian yang ketiga, ada metode negosiasi, yaitu penetapan harga transfernya itu berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Metode ini tuh dilakukan dengan cara kedua divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi pembelian, menegosiasikan harga produksi untuk menjual secara internal sampai memperoleh kata sepakat harga. Contoh soalnya seperti ini. PT Roda Emas mempunyai dua divisi, yaitu divisi A dan divisi B. Itu melakukan transaksi untuk divisi A sebagai divisi penjual dan divisi pembeli, yaitu divisi B. Nah, divisi A ini menjual kepada pihak luar. Namun, apabila tidak menjual pada pihak luar, divisi A tersebut akan menjualnya ke divisi B. Maka, divisi A itu dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi. Semisal, perusahaan bekerja selama 300 hari per tahun, dan informasi dari divisi tersebut adalah sebagai berikut. Keterangan, unit produk per hari, yaitu 100. Hari kerjanya itu semisal 100 dikali 300 hari, menghasilkan 30.000. Untuk harga jualnya yaitu persatuan, yaitu 200 dikali 30.000, menghasilkan 6 juta. Untuk biaya pemasaran dan distribusinya yaitu 600.000. Biaya tetap per tahunnya yaitu 1.500.000. Biaya manufaktur variabel yaitu 1.500.000. Kedua divisi sepakat melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Maka, divisi A itu tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Berapa harga transfer negosiasinya? Nah, untuk harga transfer minimumnya yaitu antar divisi, yaitu 6 juta rupiah dikurangi 600.000, menghasilkan 5.400.000. 600.000-nya yaitu biaya pemasaran dan distribusi variabel. Kemudian untuk harga per unitnya yaitu 5.400.000 dibagi 30.000 menghasilkan 180 per unit. Nah, untuk harga maksimumnya adalah 6 juta atau per unitnya 6 juta dibagi 30.000 akan menghasilkan 200 per unit. Nah, kedua divisi hendaknya itu merealisasi harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu Rp200 ditambah Rp180 dibagi 2 akan menghasilkan Rp190 per unit. Nah, laba pada divisi A, jika harga negosiasinya yaitu Rp190 per unit, maka diperoleh labanya Rp190 dikurangi Rp180 dikali Rp30.000 akan menghasilkan laba Rp300.000. Dan yang terakhir ada metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode ini itu digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Metode koordinasi ini itu dilakukan jika dua divisi yang melakukan harga transfer negosiasi tiba-tiba kedua divisi tersebut tidak memenuhi kata sepakat dalam penentuan harga transfer, sehingga direksi itu turun tangan untuk menyelesaikan sebagai arbitrator. Direksi dan dua divisi itu duduk bersama menyelesaikan harga transfer ini. Ilustrasinya, untuk pada kasus yang tadi sebelumnya yaitu Roda Emas, pada soal metode negosiasi, harga transfernya kan sudah disetujui berdasarkan negosiasinya Rp190. Tetapi karena masing-masing divisi itu tidak setuju dengan harga transfer, maka direksi sebagai arbitrator dapat menentukan harga transfer sebesar misalnya itu Rp195.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.